lagi bersama saya, Salsabila Ramadhani Putri dari kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas teori psikologi sastra. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori sosiologi sastra. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teori sosiologi sastra, selanjutnya kita akan menerapkan karya sosiologi sastra pada sebuah karya sastra, yaitu pada sebuah novel yang berjudul Kembali. Nah, ini dia novel Kembali karya Sofia Mahfaza. Nah, sekarang kita akan mengkaji novel yang berjudul Kembali. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang sosial, status pengarang dan ideologi pengarang. Jadi, Sofia Mahfaza lahir di Pemalang, Jawa Tengah pada 25 Agustus 1992. Selepas SMA, Sofia Mahfaza melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Cita-citanya yang ingin menjadi guru membuatnya memilih untuk meneruskan pendidikannya di program studi PGSD. Baginya, bersama anak-anak merupakan hal yang menyenangkan. Kebiasaan menulis diari setiap hari membuatnya terbiasa menulis, sehingga dia membulatkan tekadnya untuk menulis cerita seperti cerpen dan novel. Nah, novel Kembali merupakan novel pertamanya. Nah, yang kedua itu adalah kondisi sosial. Kondisi sosial meliputi dua aspek, yaitu negatif dan positif. Contoh kondisi sosial yang merugikan adalah narkoba, miras, dan lainnya. Sedangkan contoh kondisi sosial yang positif adalah tentang pendidikan. Dalam karya pertama yang dibuat oleh Sofia, menceritakan kondisi positif, yakni tentang semangat mahasiswa tingkat akhir untuk mengejarkan skripsi. Mulai sekarang aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mengatur jadwal untuk tes wawancara beasiswa ke Prancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu tidak apa-apa kan? Dalam halaman 124. Yang ketiga adalah kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial yang serba mudah merupakan salah satu cara seseorang melakukan tindakan kriminal lebih mudah pula. Justru semakin berkembang zaman, masalah semakin bermunculan dengan mudah pula. Seperti kutipan berikut ini. Dia mengajakku bertemu, kopi darat, bagaimana ini? Tapi kata Merli tadi siang kan pada halaman 4. Kamu harus hati-hati nona manis, lihat saja sekarang di televisi, sudah banyak korban berjatuhan karena pertemanan di dunia maya, pada halaman 2. Yang keempat, nilai religi. Dalam novel ini mengingatkan sebagai mahasiswa kita harus mengetahui tentang agama dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti pada kutipan, tahu kan amalan apa saja yang raga akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia? Tanya Andreas pada halaman 52. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholat, jawabku. Halaman 52. Ya udah, kamu sholat dulu gih, aku tunggu depan masjid. Yang kelima adalah sosial masyarakat. Bakti sosial yaitu salah satu bentuk kegiatan bagi sosial masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam novel ini menceritakan tentang sosial, salah satunya mengadakan bakti sosial di panti asuhan karena mereka peduli terhadap anak-anak dan ingin anak-anak dapat belajar dan semangat walaupun hidup di panti. Ke anak-anak panti asuhan, weekend ini kita mau bagi-bagi peralatan sekolah buat mereka, sekaligus ngajakin mereka belajar dan bermain. Dijamin seru deh acaranya, pada halaman 64. Yang keenam adalah sosial budaya. Novel ini membahas unsur sosial budaya, di mana banyak mahasiswa yang merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu dan wawasan. Aku sendiri tidak tahu apakah Andreas anak Minang atau bukan. Yang ku tahu Andreas di sini tinggal sendiri, merantau. Andreas hanya bercerita kalau orang tuanya tinggal di Sumatera, kakak tertuanya tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Dikutip dalam halaman 66. Yang ketujuh adalah interaksi sosial antar guru dan siswa.
Hubungan sosial yang menyangkut dengan individu antar individu dan kelompok antar kelompok, yaitu bentuk interaksi yang dilakukan antar guru dan siswa. Jika tidak interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan di sini. Guru berinteraksi dengan memberi tugas untuk siswa dan memberitahu bagaimana caranya membuat cookies. Ayo kita mulai menghias cookiesnya. Begini caranya sayang, anak-anak melihat dan mengikuti apa yang kukerjakan. Pada halaman 199. Nah, yang terakhir, nilai pendidikan. Novel ini memuat nilai pendidikan agar mahasiswa akhir lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhir, yakni skripsi. Tanpa patah semangat, dengan asisten dosen yang disiplin, membuat mahasiswa semangat untuk memulai membuat skripsi. Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mempersiapkan diri untuk tes wawancara, beasiswa ke Prancis. Dalam waktu dekat, kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu, nggak apa-apa kan? Pada halaman 124. Nah, kesimpulannya yaitu kajian sosiologi sastra dapat dilihat dari nilai sosiologi sastra pembaca, pendekatan sosiologi sastra berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Pendekatan ini dilatar belakangi dengan keberadaan karya sastra yang tidak terlepas dari kejadian yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam novel karya Sofia Mafaza yang berjudul Kembali, merupakan salah satu novel yang sangat berhubungan dengan aspek kehidupan sosial, karena novel ini menceritakan tentang seorang remaja yang mengharapkan pertemuan dengan teman dunia mayanya yang bernama Andreas. Tentu di zaman milenial ini tidak asing bertemu dengan teman dunia maya. Nah, perubahan zaman yang praktis tidak menjamin hilangnya masalah yang timbul dalam masyarakat. Justru semakin banyak masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai teori sosiologi sastra dan penerapan teori sosiologi sastra pada novel yang berjudul Kembali. Semoga bermanfaat. Bye-bye.